Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Janah, NPM 1850229. Kali ini saya akan membahas mengenai visi dan juga misi. Sebelumnya, yang pertama saya akan membahas mengenai visi. Apa sih visi tersebut? Visi merupakan suatu tujuan, cita-cita, ataupun impian jangka panjang yang ingin dicapai suatu organisasi atau lembaga. Dan visi ini berorientasi terhadap masa depan suatu lembaga atau organisasi tersebut. Selanjutnya itu ada tujuan dari visi. Tujuan dari visi ini yang pertama yaitu mencerminkan keinginan yang ingin dicapai suatu perusahaan atau organisasi, dan yang kedua berorientasi terhadap masa depan suatu organisasi atau lembaga tersebut. Yang ketiga, mewujudkan komitmen tinggi untuk seluruh jajaran dan juga lingkungan organisasi. Yang keempat, menentukan arah dan fokus perusahaan yang jelas. Yang kelima, menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Selanjutnya itu ada isi dari visi. Isi dari visi yang pertama itu wawasan yang menjadi tolak ukur pertumbuhan organisasi. Jadi isi visi ini menjadi tolak ukur pertumbuhan dari organisasi tersebut. Yang kedua, menggambarkan sosok perusahaan di masa mendatang. Jadi isi visi ini mencerminkan atau menggambarkan nantinya sosok perusahaan di masa mendatang ini seperti apa. Yang ketiga, bentuk organisasi atau perusahaan ingin sebesar apa nantinya. Yang keempat, alasan organisasi atau perusahaan memasuki bidang tersebut. Yang kelima, imajinasi mengenai posisi organisasi dan kemana organisasi tersebut akan dibawa. Selanjutnya yaitu ada kriteria visi yang baik. Kriteria visi yang baik itu seperti apa? Yang pertama, dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi. Yang kedua, dapat dikomunikasikan dan dapat dimengerti oleh seluruh jajaran. Yang ketiga, berwawasan jangka panjang. Yang keempat, memiliki nilai yang memang diinginkan oleh setiap anggota organisasi tersebut. Yang kelima, terfokus pada permasalahan organisasi agar dapat beroperasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai misi. Apa itu misi? Misi merupakan suatu cara yang harus dilakukan agar visi yang telah kita buat dapat tercapai dan juga terwujud. Selanjutnya ada misi yang efektif. Seperti apa sih misi yang efektif itu? Yang pertama, misi ini harus ringkas dan juga jelas. Yang kedua, harus unik. Yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, bisa membantu untuk mengambil keputusan. Yang kelima, budaya organisasi. Dan yang terakhir, memberikan inspirasi. Adapun cara merumuskan misi itu, yang pertama harus melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi tersebut. Yang kedua, menyelaraskan kegiatan proses dengan sumber daya yang tersedia agar dalam melaksanakannya ini suatu organisasi atau perusahaan tersebut dapat melaksanakan sebaik dan seefisien mungkin. Yang ketiga, menentukan lingkungannya juga. Apakah misi yang telah kita buat ini tidak bertentangan dengan lingkungan secara internal maupun secara eksternal. Setelah saya menjelaskan mengenai pengertian apa itu visi dan juga misi, selanjutnya saya akan memaparkan visi dan misi yang telah saya buat, yaitu Yayasan Cahaya Madani. Adapun visi saya yaitu menjadikan lembaga berbasis Islam yang unggul dan terdepan serta menghasilkan generasi yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, menguasai teknologi, serta berwawasan lingkungan. Adapun misinya yaitu yang pertama, meningkatkan dan memantapkan proses belajar yang efektif, efisien, profesional, dan unggul.
Yang kedua, menjadikan sekolah ini sebagai sekolah yang terpercaya di masyarakat. Yang ketiga, menanamkan dan selalu mengedepankan akhlakul karimah, yaitu akhlak yang mulia dan pendidikan berkarakter. Yang keempat, meningkatkan kualitas pendidikan dengan berfokus terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap sosial, dan sikap spiritual serta didik. Yang kelima, menumbuhkan lingkungan yang bersih, indah, dan juga tertib. Selanjutnya, saya akan menganalisis dari visi dan misi yang telah saya buat, yaitu visi dan misi dari Yayasan Cahaya Madani. Visi dan misi ini mempunyai aturan yang telah ditentukan, dan visi saya ini telah memenuhi syarat penyusunan misi. Yang pertama, yaitu berorientasi terhadap masa depan. Hal ini dapat dilihat dari redaksi menjadikan lembaga berbasis Islam yang unggul dan juga terdepan, di mana hal ini belum terjadi atau sedang dijalankan yang berorientasi terhadap masa depan. Yang kedua, yaitu mengekspresikan kreativitas, di mana dapat dilihat dalam redaksi yaitu menghasilkan generasi yang kreatif. Ya, insya Allah saya akan membuat yayasan ini selalu memberikan inovasi-inovasi baru tentunya. Yang ketiga, yaitu memperhatikan sejarah, kultur, dan juga nilai dari organisasi. Nah, hal ini dapat dilihat bahwa yayasan ini menginginkan kultur dan juga nilai organisasi yang mengusung nilai keislaman. Yang keempat, yaitu berbasis pada prinsip yang mengandung penghargaan terhadap masyarakat. Hal ini dapat dilihat ya bahwa yayasan ini menginginkan atau menghasilkan generasi yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, menguasai teknologi, serta berwawasan lingkungan. Dan yang kelima, yaitu bersifat ambisius serta menantang segenap anggota organisasi. Tentunya visi yang telah saya buat ini bersifat ambisius dan menantang seluruh anggota untuk melaksanakan visi yang telah dibuat ini. Analisis dari misi yang telah saya buat, yaitu misi ini telah memenuhi fungsi dari standar misi, yaitu yang pertama memberikan arah terhadap aktivitas yang akan dijalankan suatu yayasan. Yang kedua, memfokuskan langkah-langkah yang akan diambil. Yang ketiga, objektif, jadi sesuai dengan target dan program organisasi yang dirancang berdasarkan misi yang telah dibentuk. Yang kelima, membantu dan mencegah karyawan agar tidak salah mengambil langkah. Demikian pemaparan dari saya mengenai visi dan juga misi dan analisis visi dan misi yang telah saya buat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.